Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam program Ngobrol Bareng, channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan membahas sebuah buku karya Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berjudul Chashmai Masihi atau Masalah Keilahian Al-Masih. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang insya Allah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan yang kedua adalah Maulana Lutfi Julian Putra. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di studio dengan pembahasan buku yang baru. Tadi adalah Chashmai Masihi. Pak Eki, terkait latar belakang penulisan buku ini, apa saja Pak? Buku ini Chashmai Masihi adalah terjemahan yang diterjemahkan oleh Maulana Nasir Tahir Ahmad Mubalik wilayah di Palembang sekarang. Ini merupakan tugas akhir beliau ketika menuntut ilmu di Jami'ah Ahmadiyah di Ghana, Afrika. Ya. Ini ditulis dalam bahasa Urdu aslinya tahun 1906, diterbitkan, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu pada tahun 70 dan 2007. Judulnya adalah Fountain of Christianity atau Mata Air Kekristenan. Ya. Jadi kita terjemahkan dalam masalah keilahian Al-Masih. Latar belakangnya adalah adanya buku yang berjudul Ya Nabiul Islam atau Sumber Mata Air Islam. Nah, buku ini ditulis oleh seorang Kristen. Dalam buku ini menyatakan bahwa Al-Quran itu plagiarisme dari Injil, begitu. Kemudian juga beliau katakan bahwa sayang sekali buku ini tidak direspon oleh para ulama-ulama di Hindustan. Tapi beliau katakan karunia ini untuk menjawab ini ada pada diri beliau, sehingga diuraikanlah masalah-masalah yang ada di Ya Nabiul Islam itu dalam buku Chashmai Masihi. Gitu. Nah, kalau tidak salah Pak, dari sini juga Huzur alaihissalam mengeluarkan sebuah disclaimer lah kalau bahasa sekarang. Apa isinya Pak? Awalnya beliau katakan bahwa aku menulis buku Chashmai Masihi ini bukan untuk menyinggung ajaran Kristen, bukan untuk merendahkan penganut Kristen atau untuk katakanlah merendahkan ya gitu. Ajaran Kristen, beliau sangat menghormati penganut Kristen. Tapi beliau harus menulis buku ini karena pertama menyerang kehormatan Islam. Kedua, dan buku ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Iya, itu poin utamanya itu Pak. Ya, Masya Allah. Menarik sekali Pak, sebuah latar belakang yang istimewa untuk kita bahas. Nah, Pak Lutfi, terkait pembahasan dari buku ini, apa saja yang dibahas? Iya, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa penulis buku Ya Nabiul Islam menyatakan atau menulis bahwa Islam atau Al-Quran itu merupakan jiplakan atau salinan dari kitab-kitab lain seperti Talmud, Taurat, Injil, bahkan dari kitab-kitab kisah seseorang lah begitu ya. Nah, sesungguhnya ini tidak benar dan perlu diketahui tuduhan yang seperti ini sebetulnya bukan barang baru. Ya, ini pun terjadi kepada Kristen juga, di mana Injil pun dituduh ya plagiarisme begitu ya.
Contoh misalnya ulama Yahudi ya atau cendekia Yahudi menyampaikan bahwa ajaran-ajaran moral yang ada dalam Kristen itu adalah jiplakan dari Taurat dan Talmud dan juga kitab-kitab para rabi Yahudi yang terdahulu. Tidak hanya sampai di sana, cendekia Hindu pun demikian. Ya, mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada Buddha itu juga terjadi kepada Yesus dalam Kristen. Contohnya Buddha digoda oleh setan, ya Yesus atau Nabi Isa pun juga digoda oleh setan. Itu ada dalam kitab Markus dan juga Lukas, gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Artinya jika ada persamaan, Pak Eki, bukan berarti plagiat sebetulnya, Pak ya? Iya, karena kan nilai-nilai moral setiap agama-agama, baik itu agama samawi ataupun agama origin lokal lah katakan demikian, itu kan mempunyai nilai moral yang universal. Contoh misalkan kan tidak boleh membunuh, ya kan? Tidak boleh membunuh manusia yang lain misalkan. Salah contoh hormat pada ibu bapak kan juga itu nilai moral yang universal. Ya. Lebih jauh lagi dan banyak itu nilai ajaran-ajaran moral yang universal. Ya, itu kan bahwa menandakan bahwa betul, sumbernya adalah dari Tuhan yang satu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan varian nama-nama yang berbeda sesuai dengan agama itu sendiri. Iya, betul. Nah, kalau tadi terkait misalnya bahwa Al-Quran dituduh jiplakan dari Injil, itu bagaimana? Kalau disebut Al-Quran dituduh jiplakan dari Injil, tadi sudah dikatakan nilai-nilainya kan dari sumber yang sama, satu. Kedua, kita lihat aja isinya. Sama enggak? Yang sama mungkin sama iya, tapi yang fundamental yang beda apa? Adalah pertama tentang ajaran ketuhanan. Al-Quran jelas mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid ilahi. Sedangkan Injil mengajarkan Trinitas, ya. Ini aja udah jomplang. Satu. Kedua, masalah pengampunan. Ajaran pengampunan yang mutlak yang diajarkan oleh Injil berbeda dengan ajaran pengampunan bersyarat yang diajarkan dalam Islam atau dalam Al-Quran. Nah, ini juga udah membuktikan bahwa kayaknya sih sudah terbantahkan dengan dua hal itu. Dan tidak ada plagiarisme dalam Al-Quran. Nah, lebih terkait tadi ketuhanan. Pak Eki menyampaikan konsep ketuhanan berbeda. Nah, sebetulnya bagaimana ketuhanan dalam Yahudi, dalam Islam, dan lain-lain? Iya, kalau Yahudi dengan Islam relatif sama ya, karena tauhid monotheism atau tauhid. Tapi berbeda dengan Kristen tadi yang menyatakan Trinitas begitu ya. Sedangkan di dalam buku ini juga disinggung tentang ketuhanan dari Hindu Arya Samaj, di mana di sana dijelaskan bahwa Hindu Arya Samaj ini memiliki keyakinan penganutnya bahwa ruh dan partikel itu adalah kekal dan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan dari Parmeshwar yang merupakan Tuhan agama Hindu gitu, Arya Samaj. Gitu. Baik. Jadi setelah membacakan, menjelaskan bahwa tidak adalah plagiarisme dalam Al-Quran ya, itu beliau jelaskan empiris demikian. Nah, beliau menjelaskan tentang konsep ketuhanan, tentang Hindu Arya Samaj ya, bagaimana dikatakan oleh beliau dalam buku ini bahwa kalau seandainya ajaran ruh yang abadi, partikel yang abadi tercipta sendirinya tanpa campur tangan Prameshwar, tanpa campur tangan Allah Ta'ala, ini disebut oleh beliau, ini adalah kekuasaan yang cacat. Bagaimana bisa? Berarti Allah Prameshwar itu tidak maha kuasa. Allah Ta'ala dalam Islam itu maha kuasa. Begitu. Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan karakter, sesuai dengan sifat-sifat alami yang udah dia ciptakan sendiri. Dalam buku ini ada Masih Maud alaihissalam menjelaskan tentang seorang tabib yang meracik ramuan untuk obat. Kalau boleh saya jelaskan dalam bahasa sekarang, seorang apoteker, ya kan, yang meracik satu sirup atau kapsul, ya, di sana ada zat-zat kimia di dalamnya.
Dan apoteker itu tahu apa khasiat dari zat-zat kimia. Misalkan contoh analgesik untuk rasa nyeri kan. Kemudian paracetamol untuk menurunkan rasa panas. Juga kapasitasnya kan untuk setiap anak dan setiap orang dewasa kan lain. Nah, apoteker aja tahu khasiat atau manfaat. Apalagi Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala beda. Maha kuasa dia. Nah, tadi Pak Eki sudah menyampaikan tentang konsep ketuhanan dari buku ini. Nah, terkait konsep keilahian Al-Masih sesuai dengan judul bukunya, bagaimana Pak Lutfi dijelaskan di sini? Iya, sebetulnya kalau kita melihat ya umat Nasrani ya pada saat ini yang meyakini Trinitas atau Tuhan itu 3 ya dalam satu atau apapun lah disebutnya begitu ya. Sebetulnya itu tidak diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sendiri begitu ya. Bahkan beliau mengajarkan adalah sembahlah Allah yang tauhid yang satu, Tuhanmu dan Tuhanmu dan Tuhanku. Seperti itu Pak. Pak Eki mungkin ada disampaikan? Ya, dalam buku ini juga disebut bahwa ajaran Trinitas bukan ajaran Yesus, ya kan? Hadrat Masih Maud Alisa mengatakan bahwa ini adalah diciptakan oleh Paulus, begitu. Dan dikatakan juga oleh beliau alaihissalam, Paulus ini kan sebetulnya kan musuh Gerot ya, musuh bebuyutan Al-Masih, ya kan? Kalau misalkan katakanlah Paulus bercerita pernah ketemu dengan Yesus pada suatu saat sehingga mengubah pikirannya, katakanlah demikian, ya. Masih buat menanyakan, ada nggak nubuah tentang akan adanya seorang yang menggantikan Yesus? Akan ada seseorang yang namanya Paulus meneruskan ajaran Yesus. Beliau tanyakan seperti itu. Karena faktanya apa yang diajarkan oleh Paulus itu diametral bertentangan dengan ajaran Isa ya. Lepas daripada keyakinan yang dianut sekarang. Lepas daripada keyakinan yang dianut sekarang, tapi inilah berbeda sangat dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Contoh awal Kristenitas ini ketika Yesus meninggalkan Yerusalem, maka ajaran keilahian yang satu ya itu tetap dipegang oleh Yakobus, yaitu masih saudara kandung Yesus sendiri kan gitu. Masya Allah, semakin lengkap penjelasan tentang konsep ketuhanan dari berbagai macam agama. Nah, jika demikian Pak Lutfi, adakah Huzur alaihissalam menjelaskan tentang ciri agama yang benar itu? Ya, ada dan dijelaskan dengan sangat indah ya oleh beliau. Yang pertama adalah bahwa agama yang benar itu selalu didukung oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan sifat mukalamah wa mukhatabah yang kepada para hambanya atau bercakap-cakap dengan para hamba pilihannya. Kemudian juga agama yang benar, yang hidup adalah yang bisa membebaskan penganutnya dari belenggu hawa nafsu begitu. Ya, jadi itulah ciri-ciri di antara ciri-ciri agama yang benar. Mungkin Pak bisa menambahkan tentang membebaskan dari belenggu hawa nafsu itu ya. Pertama harus difahami tentang sifat hayu ya kayyum. Ya hayu ya kayyum, ya kan? Ya kayu adalah maha hidup dan maha menghidupkan. Ya. Kemudian kayyum itu maha berdiri sendiri, semua orang, semua makhluk bergantung padanya. Ya, jadi kembali kontradiksi. Nah, agama yang benar itu mengajarkan kemahakuasaan Tuhan. Kemudian tadi dikatakan Tuhan eksis, ya. Yang ketiga, bagaimana agama yang benar itu bisa membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu. Ya. Jadi tidak hanya semata-mata ajaran-ajaran teori-teori yang muluk-muluk, tapi juga bisa dibuktikan oleh para penganutnya. Nah, untuk itu Masih Maud alaihissalam mengajak para pembaca itu, ayo mengenal agama yang benar ini dan Tuhan yang benar, sehingga itu menjadi sumber keselamatan. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya buku ini memang istimewa Pak Eki ya, Masya Allah. Membahas dalam banyak spektrum tentang keilahian, konsep ketuhanan, tentang Nabi Isa. Jadi memang sangat layak untuk kita kaji ya Pak. Iya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Lutfi, silakan. Ya mungkin ini ada yang harus disampaikan ya. Di halaman 78 yang perlu diketahui oleh kita semua, di mana beliau menyampaikan bahwa sekarang aku ingin menyelesaikan topik ini.
Dan biarkan aku memberitahukan kepada kalian semua bahwa demi Allah, jika kalian sungguh-sungguh dalam mencari karunia yang hidup, maka berhentilah mencari itu dari seorang Al-Masih yang sudah lama mati. Dan tidak ada karunia-Nya yang hidup sampai hari ini. Kaumnya bukannya mabuk dengan kasih Allah, melainkan mereka sudah melampaui setiap orang dalam hal mabuk dengan anggur. Dan bukannya mencari harta surgawi, melainkan mereka mendambakan kekayaan dunia, bahkan jika mereka harus mendapatkannya melalui perjudian. Sebaliknya, aku mengajak kalian ke dalam jemaat Al-Masih Muhammadi, yang merupakan imam di antara kalian, imamukum minkum, dan juga memberikan karunia-karunia yang segar. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Masya Allah. Pak Eki, silakan closing statement. Yang disampaikan ini kita coba untuk mengekstrak ya, lebih mudah difahami ya. Tapi sekali lagi kita harus, terutama para pemirsa juga harus membaca perlahan lah buku ini, karena memang tidak mudah untuk dikunyah ya. Jadi perlahan demi perlahan dibaca, direnungkan ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan dan pun kita bisa mengambil manfaat dari buku ini. Baik, terima kasih banyak Pak Eki, Pak Lutfi atas penjelasannya. Luar biasa, sangat dalam, sangat detail. Mudah-mudahan pemirsa di rumah mendapatkan hasanah yang luar biasa dari buku ini. Dan tentunya dari kajian ini. Terima kasih sekali lagi Bapak sekalian. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah mengikuti sebuah kajian yang sangat menarik dari dua narasumber kita yang istimewa ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang dapat kita raih. Jazakumullah ahsanal jaza atas segenap perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.